ujian ya, supaya lebih siap dan dibekali dengan catatan yang saya sampaikan ya. Silakan ditambahi catatannya sedikit-sedikit. Oke, hari ini kita belajar sistem saraf pusat. Coba di next slide. Nah ya, jadi sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Artinya otak ini berada di dalam tulang tengkorak atau kranial. Kemudian di sumsum tulang belakang itu adalah medula spinalis, kumpulan serabut-serabut saraf yang berada dilindungi oleh tulang belakang atau vertebrae kita gitu ya. Maka ini keduanya memiliki fungsi fisiologis, fungsi normal yang berbeda dalam membantu mengatur proses-proses rumit dan kompleks yang saling terintegrasi ya ke dalam semua sistem tubuh tanpa ada yang dirugikan begitu ya. Next slide. Nah, jadi pembagian di otak sistem saraf pusat itu terdiri dari 6 bagian. Kita sering mendengar otak besar, artinya adalah cerebrum. Nah, Anda bisa lihat di nomor 1 itu ya. Jadi meliputi otak di bagian yang paling luas, memiliki fungsi yang paling banyak juga. Kemudian di bawahnya dari lingkaran nomor 1 ada di encephalon di nomor 2. Kemudian otak tengah atau midbrain di nomor 3. Kemudian otak belakang atau otak kecil ya yang berada di belakang itu yang komponennya berbeda dengan cerebrum, disebut cerebellum. Kemudian batang otak yang terdiri dari nomor 5 dan nomor 6, yaitu pons dan medula oblongata. Maka di gambar ini menunjukkan potongan otak yang dipotong secara mid-sagital dari tengah gitu ya, membagi menjadi 2 belahan, belahan kanan dan belahan kiri. Sehingga dapat menunjukkan berbagai wilayah dari 6 divisi utama itu tadi. Pemrosesan segala jenis stimulus atau rangsangan di informasi yang tertinggi hingga terendah. Kalau tertinggi ya berarti di korteks cerebrum gitu ya. Terus di bawahnya lagi mengikuti di encephalon, midbrain, cerebellum dan batang otak. Itu yang hingga terendah. Next slide. Nah, sekarang kita lihat di cerebrum itu ada apa. Cerebrum atau otak besar merupakan area otak manusia yang paling besar dan paling berkembang. Di sana juga merupakan letak pusat dari fungsi-fungsi luhur manusia. Manusia itu membedakan dengan spesies lainnya memiliki fungsi luhur apa saja nantinya. Jadi kalau luhur itu kan baik ya, sempurna baik sehingga kita bisa berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu seperti manusia yang memang memiliki kemampuan akal dan pikiran. Fungsi utama yang lain dari cerebrum ini merupakan kesadaran akan persepsi sensorik, kontrol akan gerakan sadar, pengaturan gerakan otot-otot rangka, pemrosesan bahasa, menunjukkan ciri-ciri kepribadian, aktivitas mental yang advance seperti berpikir, mengingat, membuat keputusan, kemampuan prediksi, kreativitas, dan kesadaran diri. Nah, ini letak detailnya di mana? Nah, dia dibagi menjadi 5 lobus. Lobus frontal itu yang warna ungu yang paling depan. Terus di belakang dari lobus frontal dan lobus parietal. Kemudian di samping di warna sebelah samping warna kiri itu warna kuning itu ya ada lobus temporalis. Di antara lobus temporalis kalau dia dibentangkan atau dibuka di pull down ke bawah ya, temporalis itu akan muncul lobus insular tersembunyi ya. Kemudian yang paling belakang ada lobus occipital berwarna pink itu ya. Next slide. Nah, masing-masing dari lobus di cerebrum itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang sekarang pertama kali kita bahas lobus frontalis ya, lobus frontal. Yang warna biru itu
lobus yang paling besar dan paling kompleks dibandingkan kelima lobus lainnya. Memiliki fungsi intelektual yang lebih tinggi, terlibat dalam banyak aspek perilaku manusia, menghambat perilaku primitif tertentu, merupakan korteks motorik atau pemroses gerakan primer, dan dapat mengendalikan gerakan yang disadari oleh seluruh tubuh. Sementara di area yang lainnya, tetap di lobus frontalis ada yang namanya korteks premotorik yang berkaitan dengan inisiasi gerakan, aktivasi gerakan, serta kinerja gerakan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Next slide. Terus di belakang dari lobus frontal terdapat lobus parietal. Ada bagian kecil dan bagian besar. Yang lebih depan adalah korteks sensori primer. Kemudian mengikuti di area belakang adalah korteks sensori asosiasi. Keduanya merupakan fungsi yang berkaitan dengan penafsiran atau integrasi masukan sensorik. Dari lingkungan atau dari luar tubuh itu kita menerima rangsangan. Namanya sensorik. Nah, input sensorik ini kemudian akan diproses di korteks somatosensori, sehingga kita dapat menerima persepsi seperti sentuhan, getaran, posisi tubuh, menerima rangsangan dari seluruh indera tubuh, utamanya yang paling besar adalah indera peraba ya, di area kulit gitu ya. Kemudian di lobus parietal juga dapat memproses orientasi spasial atau ruang, mengkoordinasikan gerakan, memproses persepsi visual, memproses kegiatan membaca dan menulis, serta komputasi matematika, perhitungan. Next slide. Nah, terus lobus yang ketiga di area lateral atau di area samping, baik kiri maupun kanan, terdapat lobus lateral. Fungsinya untuk pemrosesan informasi pendengaran, informasi bunyi, hear and listen. Korteks penciuman juga ada, smell ya. Kemudian dapat menampung informasi dari berbagai jenis penafsiran bahasa. Kemudian pemrosesan bahasa ini biasanya disimpan atau dipusatkan di belahan otak yang lebih dominan. Biasanya di belahan otak kiri, maka otak kiri ini terkait speaking yang lebih berkembang, sedangkan kalau otak kanan terkait kreativitas jenis lainnya, gitu ya. Kemudian bagian di lobus temporalis ada juga yang merupakan pusat sistem limbik ya. Ada amigdala dan hipokampus yang terhubung ke lobus temporal dan membantu pembentukan memori terkait emosi, indera penciuman dan pendengaran. Ya, jadi letaknya di sini ya, di samping kanan dan kiri. Next slide. Lobus yang keempat adalah lobus oksipital sebagai pusat pemroses korteks visual yang utama untuk interpretasi informasi visual. Penglihatan adalah kemampuan tubuh untuk mendeteksi gambar, mendeteksi cahaya yang tampak. Dengan mekanisme mata mengirimkan sinyal yang didapat dari lingkungan luar menuju ke korteks visual di lobus oksipital. Sehingga korteks visual ini mampu menentukan warna, mampu mengidentifikasi objek, mengidentifikasi bentuk, dan semua aspek terkait persepsi visual. Nah, informasi visual yang dikirim atau yang diterima oleh lobus oksipital akan dikirimkan ke lobus parietal dan lobus temporal untuk diproses lebih lanjut. Tadi lobus parietal berarti mengenali tentang sensorik tubuh ya. Ketika melihat, kemudian ada juga kaitannya dengan proses sensorik itu di lobus parietal. Kalau dia melihat, kemudian
tingkat lebih lanjutnya perlu diproses di tingkat memori, penyimpanan memori atau ingatan, maka akan dilanjutkan ke pusat penyimpanan memori, yaitu tadi di lobus temporalis, gitu ya. Sedangkan lobus oksipital itu berarti secara spesifik terlibat dalam fungsi-fungsi termasuk persepsi visual, pengenalan warna, membaca dan memahami bacaan, persepsi tentang kedalaman suatu objek, pengenalan gerakan objek. Ya, jadi kita kan nggak hanya melihat ya see, watch gitu ya, itu tidak hanya melihat atau tidak hanya memperhatikan, pay attention, tidak hanya begitu ya. Jadi semua proses yang lebih kompleks itu bisa dilanjutkan ke lobus yang berkaitan. Seperti lobus parietal menggunakan informasi visual ini bersama-sama dengan proses motorik untuk melakukan tugas-tugas seperti membuka pintu atau menggosok gigi. Ketika sudah melihat ada handle dari pintu, maka kita memegang. Nah, memegang, merasakan gagang pintunya itu di lobus parietal. Kemudian kita menggerakkan ke bawah untuk membuka handle-nya. Nah, itu berarti proses motorik di lobus frontal gitu ya. Terus selanjutnya kalau dia perlu diproses untuk ingatan, maka lobus temporalis akan membantu menghubungkan informasi visual yang diterima dengan memori yang tersimpan, gitu ya. Next slide. Nah, lobus yang terakhir adalah lobus insula. Peran utama dari lobus insula adalah persepsi visceral. Visceral itu organ dalam yang secara normal tidak bisa kita sadari keberadaannya. Justru kalau kita menyadari keberadaannya berarti ada sesuatu. Contoh, kandung kemih. Kalau kosong kita nggak menyadari keberadaannya. Tapi ketika penuh dan dia teregang, kemudian mengirimkan sinyal ke belet kencing atau ke belet BAK, nah kita baru menyadari bahwa oh ya di area situ ada yang namanya vesika urinaria gitu ya. Atau sama seperti jantung. Kalau kita sedang tidak exercise, tidak sedang terengah-engah, tidak sedang takut, berdebar-debar, ya kita nggak menyadari bahwa di situ ada jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh selama 24 jam penuh gitu ya. Tapi ada saat-saatnya kita lebih sadar akan detak jantung. Contohnya ketika sedang takut, ketika sedang berlari gitu ya. Oh ternyata jantungku sedang berdetak yang lebih kencang. Nah itu adalah fungsi pemrosesan di korteks insular atau lobus insula. Kemudian di dalamnya juga ada korteks gustatori yang bertanggung jawab atas persepsi rasa di reseptor lidah. Kita makan, minum bisa merasakan manis, merasakan pahit gitu ya. Nah, itu fungsi dari lobus insula korteks gustatori. Kemudian korteks di lobus insula memiliki dua substruktur, yaitu insula anterior dan operculum frontal yang merupakan bagian dari lobus frontal. Lobus insula juga memungkinkan kita dapat membaca emosi kita sendiri dan menyadarinya sebagai suatu fungsi. Ketika sedang marah, ketika sedang bersedih. Nah, itu adalah kesadaran di tingkat lobus insula. Next slide. Oke, part selanjutnya di otak, yaitu di ensefalon, terdiri dari epitalamus, talamus, dan hipotalamus. Perhatikan bahwa ketiga struktur tersebut memiliki nama talamus ya, yang artinya ruang dalam, sarang, ruang bawah tanah, atau kamar tidur. Awalan epi menandakan berarti dia di atas dari ruang tersebut. Kalau hipo berarti di bawah dari ruang tersebut. Jadi masing-masing epitalamus di atas talamus, hipotalamus di bawah talamus. Nah, ukuran dari diencephalon itu sendiri totalnya sekitar 6 cm atau 2,3 inci panjangnya. Jadi ini merupakan daerah subserebral, basal cerebral kita biasa menyebutnya, yang cukup besar, luas dari seluruh bagian otak. Next slide.
Nah, ini ya talamus. Talamus merupakan komponen terbesar dari diencephalon yang menyusun sekitar 80% masanya. Talamus secara umum dikenal sebagai pusat relay utama untuk membantu fungsi sensorik dan motorik, baik ke pusat-pusat cerebrum maupun dari pusat-pusat cerebrum yang lebih tinggi. Artinya kalau ada pemberhentian, yaitu berarti diproses di talamus, gitu ya. Contohnya stasiun pemberhentian, kalau kita berangkat dari Surabaya menuju Jakarta, di tengah-tengah ada Semarang, nah gitu ya. Nah itu berarti proses pemberhentian sementara sebelum berlanjut di tempat tujuan. Jadi kedua hemisfer talamus berbentuk bulat panjang dan membentuk sisi-sisi ventrikel ketiga di otak. Jadi di otak itu ada ventrikelnya, ada biliknya, ada ruangan yang sama seperti di jantung. Kemudian di talamus juga terdapat serat mielin yang memisahkan berbagai subbagian talamus yang ditentukan oleh kelompok neuron yang berbeda. Tentu saja membentuk apa yang disebut nukleus di sistem saraf pusat. Next slide. Nah ini ya, Anda bisa lihat area merah, warna merah itu ya di bagian belahan kotak kanan dan kiri juga seimbang talamusnya. Dari lateral tampak di sebelah kiri, dari anterior tampak di sebelah tengah itu ya. Nah, dari yang di sebelah kanan itu menunjukkan nukleus di talamus. Jadi stasiun relay talamus ini berfungsi memproses semua informasi sensorik yang masuk dari tepi tubuh atau dari perifer. Kemudian akan diteruskan melalui talamus dan jumlah penyampaian yang sangat banyak sehingga nukleus talamus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang untuk menyampaikan sensorik penglihatan. Ada yang untuk menyampaikan sensorik pendengaran. Ada yang untuk menyampaikan sensorik penciuman, perabaan, dan lain sebagainya. Sehingga nukleus talamus meneruskan dan memodulasi informasi yang masuk dari perifer ke korteks cerebral. Pada dasarnya, hampir semua jalur saraf asenden pertama kali bersinaps di dalam nukleus talamus. Tempat informasi disortir, diintegrasikan, dan dianalisis oleh talamus sebelum dikirim lebih jauh ke korteks cerebral. Ya, next slide. Hipotalamus sekarang. Kita sudah sering mendengar ya hipotalamus merupakan area yang relatif kecil dibandingkan area otak lainnya. Memiliki peran sentral dalam banyak fungsi tubuh yang vital. Ada fungsi endokrin, ada fungsi sistem saraf neuroendokrin. Punya juga kemampuan untuk mengatur kelenjar lain, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari, serta kelenjar pineal. Maka ini sering sekali dibahas di sistem endokrin. Ya, next slide. Nah ini, hipotalamus nuklei untuk visceral atau organ dalam, kontrol organ dalam. Mulai dari yang di area paling tengah atas ada adrenal gland. Jadi itu nukleus untuk mengatur kelenjar adrenal. Ada nukleus arah jarum jam, kita melihat nukleus untuk mengatur heart rate dan tekanan darah, denyut jantung dan tekanan darah. Ada nukleus untuk mengatur shivering atau menggigil. Ada nukleus untuk mengatur rasa lapar dan rasa haus. Ada nukleus yang mengatur kepuasan atau kontrol dari emosi. Ada nukleus yang mengatur olfaktori itu pembauan dan memori. Nukleus yang mengatur tentang makan.
pola makan, feeding. Kemudian circadian rhythm adalah nukleus yang mengatur siklus tidur dan jaga gitu ya. Siklus terbangun dan siklus istirahat. Kemudian nukleus yang mengatur hipofisis posterior, nukleus yang mengatur mekanisme berkeringat, dan nukleus yang mengatur gairah seksual. Nah, itu semua di pusat vital, di hipotalamus, di encephalon. Next slide. Nah, bagian selanjutnya adalah midbrain atau otak tengah. Otak tengah juga disebut mesencephalon, merupakan bagian dari batang otak, yaitu sebelum berlanjut ke pons dan medula oblongata. Midbrain ini merupakan menghubungkan dari otak belakang dan otak depan. Fungsi utama otak tengah adalah membantu gerakan motorik tubuh, terutama gerakan mata, serta pemrosesan visual dan pendengaran. Kerusakan pada area midbrain dapat dikaitkan dengan penyakit Parkinson tentang kegagalan bergerak. Next slide. Nah, jadi secara lebih detail fungsi otak tengah meliputi pengendalian respon terhadap penglihatan, refleks pendengaran dan penglihatan, gerakan mata, dilatasi pupil, dan mengatur gerakan otot-otot skelet atau otot rangka. Next slide. Oke, bagian selanjutnya setelah midbrain kita bertemu dengan cerebellum atau otak kecil. Merupakan struktur berwarna biru itu yang bisa ditunjuk itu ya. Nah, struktur yang terletak di bagian belakang dari otak. Terletak spesifiknya yaitu di bawah lobus occipital cerebrum dan di bawah lobus temporal dari korteks cerebral. Otak kecil ini memiliki 10% volume dari total volume otak. Tetapi justru mengandung lebih dari 50% jumlah neuron atau jumlah sel saraf dari seluruh total jumlah sel saraf di otak. Fungsi utamanya apa sih? Untuk mengendalikan keterampilan motorik seperti keseimbangan, koordinasi, dan refleks postural. Dua fungsi otak kecil yang sangat penting adalah mengendalikan refleks postural otot-otot dalam tubuh, serta menghasilkan gerakan terampil. Next slide. Nah ini ya. Jadi otak kecil menerima informasi masuk dari proprioseptor, merupakan reseptor yang ada di sendi-sendi tubuh. Ada di tendon, ada di ligamen, dan di jaringan otot skelet. Sehingga otak kecil dapat menentukan posisi relatif berbagai bagian tubuh dan dapat membandingkan perintah motorik dan gerakan yang dimaksudkan dengan posisi yang sebenarnya. Contoh, kita ini kalau berdiri tegak, diminta untuk berdiri tegak, maka cerebellum ini secara tidak langsung akan mempertahankan postur. Tangan tetap berada di tempatnya, kaki tetap berada di tempatnya. Kemudian badan tegak, dada dibusungkan, dan kepala tegak menghadap ke depan. Nah, itu merupakan integrasi fungsi cerebellum. Gitu ya. Nah, terus kalau kemudian kita disuruh ada aba-aba, rentangkan tangan. Nah, itu ya. Kita tanpa melihat tangan kita di mana, otak kecil sudah memproses secara otomatis. Oh iya, rentangkan tangan kanan misalnya. Maka kita akan dengan proprioseptor itu tadi, sendi di lengan kanan akan bergerak dan merentangkan tangan kanan. Gitu ya. Nah itu Masya Allah loh. Kalau kita tidak menyadari bahwa ini semua adalah
ada yang memproses, ya kita pasti akan abai, kurang menyadari itu gitu ya. Sedangkan nanti kalau sudah sakit, nah baru menyadari, biasanya begitu ya. Sehingga cerebellum ini dapat melakukan penyesuaian apapun yang diperlukan untuk mengubah arah atau membuat gerakan dengan cara halus dan terkoordinasi. Contohnya jalan di tempat gerak, nah itu ya. Nanti kita akan menggerakkan kaki secara bergantian, nggak akan keplecuk atau jatuh terjungkal ke depan, nggak akan ya, karena ini semua dipertahankan fungsinya oleh cerebellum dan menghindari kita dari gerakan seperti robot gitu ya. Kalau robot terpatah-patah. Nah, kalau kita tidak, gerakannya akan lebih smooth atau lebih halus. Next slide. Nah, bagian selanjutnya adalah pons, artinya jembatan. Berperan dalam proses pengaturan nafas. Ada dua pusat pernafasan di pons, yaitu pusat pneumotaksik dan pusat apneustik. Pons tidak bertanggung jawab atas ritme pernafasan, karena ritme pernafasan adalah tanggung jawab dari medula oblongata. Tetapi pons dapat mengendalikan perubahan kedalaman pernafasan. Anda pernah bernafas dalam? Nah, gitu ya. Atau bernafas biasa. Biasanya orang akan bernafas dalam kalau memerlukan tambahan volume udara atau volume gas pernafasan. Kapan? Ketika habis olahraga atau ketika sedang berolahraga. Nah, itu adalah pusat pengaturan di pons. Sedangkan untuk ritme pernafasan yang halus, reguler, itu diatur oleh medula oblongata gitu ya. Kemudian pons juga mencegah paru-paru berkembang berlebihan. Oleh karena itu sifatnya protektif. Jadi paru yang baik itu dapat mengembang, mengempis dengan sempurna. Tidak ada yang tertinggal maupun berlebihan. Pons juga dianggap sebagai komponen aktif untuk proses tidur yang cepat, rapid eye movement. Next slide. Nah, bagian yang terakhir dari otak adalah medula oblongata. MO, sering disebut medula. Bagian anatomi terendah dari otak. Bagian terendah dari batang otak merupakan bagian terakhir dari otak sebelum berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Di sini adalah letak vital, letak yang sangat penting untuk mengatur jantung, untuk mengatur pelebaran pembuluh darah, vasomotor, untuk mengatur pernafasan juga ya. Tadi ya bersama-sama dengan pons. Kalau yang pons tadi mengatur kedalaman nafas, kalau medula oblongata ritme pernafasan. Jadi jangan dikira kamu bernafas itu gak ada kedalamannya, ada. Kamu mau bernafas pendek-pendek, dangkal, atau mau bernafas dalam. Ritmenya juga begitu, ada yang teratur atau melambat atau mempercepat. Nah, itu adalah pengaturan dari kalau ritme di medula oblongata. Next slide. Oke, bagian selanjutnya dari sistem saraf pusat sudah bukan otak lagi, sekarang masuk ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Ditutup atau di cover, dilindungi oleh tulang belakang atau vertebrae, memiliki 31 pasang saraf di kedua sisi sepanjang penampangnya atau panjangnya. Membujur dari atas, yaitu ada 8 pasang saraf tulang belakang bagian serviks atau cervical part. Kemudian di bawahnya ada 12 pasang tulang belakang bagian toraks, thoracic part. 5 saraf tulang belakang bagian lumbar atau lumbalis.
5 saraf tulang belakang sakral atau sakrum, dan terakhir adalah 1 saraf tulang belakang koksigeal yang memancar ke dan dari pinggiran. Ke perifer maksudnya ya. Semua medula spinalis ini adalah saraf campuran yang berarti memiliki 2 fungsi. Ada yang mengandung input sensorik masuk dan ada yang mengandung efektor atau motorik keluar sehingga informasi mengalir ke kedua arah. Next slide. Nah, fungsi medula spinalis jadi ada fungsi konduksi, menyalurkan informasi ke atas dan ke bawah dari medula spinalis. Merupakan fungsi yang kedua adalah gerakan, tindakan berulang dan terkoordinasi dari beberapa kelompok otot, membangkitkan pola sentral, yaitu kumpulan neuron yang memberikan kendali terhadap fleksor dan ekstensor berjalan. Jadi medula spinalis ini terkait otot-otot bergerak aktif fungsinya ya, mempertahankan fleksor dan ekstensor. Refleks fungsi medula spinalis juga untuk fungsi pusat refleks, respon yang tidak sengaja dan stereotip terhadap rangsangan. Contoh, respon refleks menyingkirkan tangan dari kompor panas. Nah itu ya. Nah itu refleks bicep, menarik, menyingkirkan tangan dari kompor panas, menarik tangan. Nah ini melibatkan otak, medula spinalis dan saraf perifer. Next slide. Dalam mendukung fungsinya, medula spinalis dibantu oleh meninges atau lapisan. Ada 3 lapisan fibrosa yang membungkus medula spinalis. Dari lapisan terluar adalah dura mater, merupakan struktur membran kolagen kuat yang dikelilingi oleh ruang epidural yang diisi dengan lemak dan pembuluh darah. Dura mater ini seringkali dimanfaatkan untuk memblokade aliran input sensorik, utamanya nyeri. Jenis obatnya adalah anestesi atau obat bius. Di tingkat epidural digunakan misalnya saat melahirkan, gitu ya. Jadi epidural itu di mana? Di atas dura mater. Terus lapisan yang kedua adalah arachnoid mater, merupakan struktur lapisan epitel squamosa sederhana yang melapisi dura mater dan jaringan atau jalinan serat longgar yang diisi dengan cairan cerebrospinalis. Sehingga arachnoid mater ini menciptakan atau create the new subarachnoid space, gitu ya. Kemudian lapisan yang paling dalam yang menempel melekat langsung kepada medula spinalis adalah membran halus pia mater. Terdiri dari filum terminale dan legamen dentikulat mengikat core. Next slide. Nah ini ya, sehingga dari arah medula spinalis akan diterima setiap saraf tulang belakang menerima masukan sensorik dari area kulit tertentu yang disebut dermatum. Tumpang tindih di tepinya sebesar 50%. Jadi begini, ketika mau menghilangkan sensasi total dari suatu area, contoh area lumbal atau area panggul-pinggul, itu kan diawali di L1 ya, L1, L2, L3 gitu ya. Nah, ketika ini mau menghilangkan anestesi di tempat lumbal, maka 3 saraf atau 3 medula spinalis yang berurutan harus diblokade juga untuk mengoptimalkan fungsi dari anestesinya, gitu ya. Next slide. Nah, ini ya. Jadi jaringan saraf tadi sudah ya. Jadi medula spinalis dan otak memiliki neuron. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan neuroglia. Neuron adalah sel fungsional
yang nanti memiliki fungsi menghantarkan impuls. Sedangkan neuroglia ya sel penunjang, mendukung untuk proses penghantaran impuls dari neuron. Ada dua jenis menurut ukurannya. Ukuran yang besar dari neuroglia adalah makroglia. Kemudian makroglia dibagi menjadi 3 bentuk yang khas, astrosit, oligodendrosit, dan ependim. Mereka ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita lihat ya. Kemudian neuroglia yang lebih kecil ukurannya, in the small size is microglia. Next slide. Nah ini ya. Jadi struktur neuron yang tipikal atau yang sering dijumpai adalah seperti ini, Dek. Memiliki dendrit tonjolan pendek, memiliki badan sel atau di dalamnya terkandung inti sel atau nukleus. Kemudian ada tonjolan tabung yang panjang tuh ya, berjejer-jejer berwarna kuning, itu sebetulnya akson. Namun warna kuning ini adalah myelin sheath atau selubung myelin yang berfungsi menghantarkan impuls saraf lebih cepat. Di dalam myelin sheath juga ada sel Schwann. Nah, terus di antara selubung myelin itu akan dihubungkan dengan cekungan atau nodus of Ranvier, merupakan tempat yang terpenting juga untuk penghantaran impuls. Kemudian berakhir di mana struktur neuron ini? Di akson terminals. Terus dia mau kemana? Ke neuron yang berdekatan. Nah, makanya perambatan arus listrik di otak itu terjadi terus-menerus gitu ya. Dari satu neuron menuju ke neuron berikutnya. Next slide. Nah ini ya, neuron adalah badan sel dan tonjolan panjang yang bercabang. Terdiri dari 2, akson dan dendrit. Akson merupakan tonjolan yang lebih panjang. Tonjolannya berbentuk tabung. Arah impulsnya adalah menjauhi badan sel. Berarti dia berfungsi mengantarkan impuls ke sel lain, sel neuron lain. Ada yang namanya bentukan akson hilok, merupakan pangkal akson yang di situ tempat terjadinya awal potensial aksi. Ya, awal potensial aksi ini juga disebut sebagai trigger zone. Zona pemicu atau pentrigger. Di sana penghantaran impulsnya sekitar 1 sampai 100 meter per detik. Nah, sangat cepat sekali ya. Dendrit sekarang. Dendrit adalah tonjolan pendek yang berada di sebelum badan sel. Pendek dan bercabang banyak seperti pohon. Impuls arahnya dari luar atau dari sel neuron lain masuk ke dendrit dan dari dendrit akan disampaikan menuju ke badan sel. Ya, jadi dia menerima impuls. Next slide. Nah, sedangkan neuroglia adalah sel penunjang yang terdapat di dalam susunan saraf tepi maupun saraf pusat. Fungsinya ada yang untuk melindungi atau proteksi sebagai neuron yang ada, terhadap neuron yang ada. Sebagai pelindung mekanis apabila ada suatu trauma, benturan, fisik, mekanik, trauma gerakan, itu ditunjang fungsinya oleh neuroglia. Yang tipe apa tapi nanti kita lihat ya. Kemudian neuroglia juga memiliki fungsi membentuk selubung myelin. Dan yang ketiga, neuroglia berfungsi membentuk sawar darah otak atau blood-brain barrier bersama-sama dengan endotel kapiler. Next slide. Nah ini gambarnya. Coba adik-adik lihat di arah jam 3 oligodendrosit. Arah panah jam 3 oligodendrosit itu merupakan jenis makroglia yang berfungsi membentuk selubung myelin. Makanya dia, lihat,
menutup akson. Nah ya. Terus yang arah jam 5 Anda bisa lihat mikroglia itu merupakan fungsi protektif untuk sel neuron dari berbagai patogen, misalnya infeksi, virus, bakteri, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dihalau oleh mikroglia. Terus masih ada 2 di arah jam 10, Anda lihat astrosit. Dia berfungsi membentuk sawar darah otak atau blood-brain barrier. Makanya dia menempel ya, menempel di endotel kapiler darah. Kemudian yang terakhir ependimsel di arah jam 8. Ependimsel ini berjajar seperti sel epitel, berarti artinya dia melindungi, proteksi dari lingkungan luar gitu ya. Nah, itu arti dari atau fungsi dari ependymal cell. Biasanya traumanya trauma mekanik seperti otak kepala terbentur, nah itu ya. Nah, itu diperbaiki oleh ependymcell atau dihalau fungsinya oleh ependymcell. Next slide. Nah, sekarang pelindung selanjutnya untuk selubung otak atau medula spinalis dan medula spinalis adalah selaput Mennings. Fungsi untuk proteksi sama kayak tadi ya, meningis dura mater di bagian paling luar, nanti ada arachnoid di bagian tengah, kemudian ada pia mater yang menempel pada jaringan otak. Next slide. Pelindung selanjutnya untuk otak dan medula spinalis adalah cairan atau liquor cerebrospinalis. Diproduksi oleh plexus choroideus dan direabsorpsi di villi subarachnoid space, yaitu adalah ruang kosong di area arachnoid matter. Next slide. Perjalanan liquor cerebrospinalis Anda bisa lihat dari angka 1. Dia diproduksi oleh plexus choroideus di ventricle lateral, kiri maupun kanan. Kemudian dia mengalir ke nomor 2, semakin bertambah jumlahnya, ya, mengalirnya menuju ke interventricular foramina di ventricle ketiga otak. Nomor 3, plexus choroideus juga semakin menambah jumlah cerebrospinal fluid. Nomor 4, cerebrospinal fluid mengalir ke bawah. Ya. Ke bawah menuju cerebral aqueduct di ventricle keempat. Nomor 5 adalah penambahan jumlah cerebrospinal fluid dari ventricle keempat. Plexus choroideus yang berada di ventricle keempat. Nomor 6, cerebrospinal fluid kemudian akan mengalir keluar melalui aparatus lateral kanan maupun kiri dan melalui aparatus median yang di tengah ya. Kemudian dia akan dipompa ke area atas menuju nomor 7 yaitu subarachnoid space, ruang subarachnoid yang mana merupakan tempat reabsorpsi dari cerebrospinal fluid. Ya, jadi di nomor 8 di villi arachnoid cerebrospinal fluid akan direabsorpsi menuju ke pembuluh darah vena di sinus venosus dural. Next slide. Nah ya, pelindung selanjutnya adalah blood-brain barrier. Dibentuk oleh astrosit jenis makroglia, basement membran, capillary endothel. Yang memungkinkan penyelesaian substan-substan yang dapat menembus. Contoh, substan yang dapat menembus blood-brain barrier adalah yang larut pada lipid, yaitu H2O, CO2, O2, alkohol, dan ether. Sedangkan substan yang sulit menembus yaitu natrium, klor, kalium, glukosa, dan asam amino. Next slide. Nah, oke. Pelindung otak dan medula spinalis sudah.
Sekarang kita belajar tentang fungsi luhur manusia, higher neural function. Terdiri dari 7 kemampuan luhur, 1 kemampuan sistem limbik, 2 bicara dan bahasa, 3 ingatan atau memori, dan kemampuan belajar atau learning, 4 tidur atau sleep dan bangun atau arousal, 5 emosi, 6 behavior atau kepribadian atau tingkah laku, dan yang terakhir adalah kemampuan intelijensi. Maka inilah yang membedakan manusia dengan spesies lain. Next slide. Ya meskipun di spesies lain kayak lumba-lumba, anjing itu kan bisa dilatih memang ya. Nah maka dia sering disebut hewan tingkat tinggi gitu ya. Anjing laut, singa laut ya. Kemudian harimau, gajah yang ada di sirkus-sirkus itu ya. Nah itu karena dia hampir sama setara proses ingatannya dengan manusia, maka dia sering disebut hewan tingkat tinggi. Artinya punya fungsi luhur yang sama seperti manusia. Fungsi luhur yang pertama sistem limbik ya, merupakan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi, kepribadian, tingkah laku, dan penyimpanan pengalaman atau memori. Dalam menjalankan fungsinya, sistem limbik dibantu oleh hipotalamus. Next slide. Nah, sistem limbik dilukiskan pertama kali oleh ilmuwan yang namanya Broca tahun 1874. Terdiri dari amigdala, hipokampus, habenulare, dan septal area. Limbik merupakan struktur pada daerah basal cerebrum. Limbik ini merupakan batas antara diencephalon dengan neokorteks di cerebrum. Semua yang berhubungan dengan fungsi luhur sangat dipengaruhi oleh sistem limbik. Next slide. Nah, secara anatomi dan fisiologis, perjalanan rangsangan dari sistem limbik akan diteruskan ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan memicu rangsangan ke hipofisis anterior atau posterior. Kerusakan di daerah limbik dapat berakibat fatal seperti gangguan penciuman, perubahan kebiasaan makan atau minum, perubahan seksual, perubahan perilaku atau behavior dan emosi, serta gangguan sistem otonom seperti pencernaan dan kardiovaskuler. Next slide. Fungsi luhur yang kedua ya, yaitu bicara dan bahasa. Pusatnya di area Broca, area Wernicke gyrus angularis, interkoneksi melalui fasciculus arcuatus. Anda bisa lihat di arah atau di poin A itu ya, gambar di poin A, looking atwards berarti kita prosesnya di mana kalau melihat di lobus occipital. Dan juga ada fungsi di lobus, sedikit di lobus temporal. Karena ada proses ingatan juga ketika kita melihat, contohnya melihat suatu tulisan gitu ya. Maka kita sebelum berbicara dan berbahasa akan melihat dulu. Kemudian listening of words, dia akan mendengarkan, dengan sengaja mendengarkan, listening. Berarti prosesnya di area B yaitu lobus temporalis. Area yang C, lobus frontalis terkait otot-otot berbicara, speaking words. Apalah arti kita memiliki kemampuan berpikir kalau keluar sebagai produk kata-kata itu tidak normal. Misalnya ketika ada gangguan di lobus area Broca, di lobus frontalis. Terus yang nomor D itu thinking of words, berarti lebih kompleks lagi. Dia berpikir, memutuskan kapan dia akan membaca di awal, di akhir, pemberhentian, koma, tanda baca, intonasi, membaca, intonasi membaca gitu ya. Berbicara dengan segala jenis aspek berbicara. Ada berbicara nada lembut, kapan kita berbicara nada dengan lantang. Kapan kita berbicara dengan keras, kapan kita berbicara cepat, kapan kita berbicara lambat saja. Nah itu ya. Nah itu thinking of words, bicara dan bahasa, pusat-pusatnya di ketiga ini. Next slide.
Nah ini ya, jadi area Broca di lobus frontalis berfungsi mengendalikan aliran kata-kata. Kurang lebih sekitar 1 menit itu 200 kata. Area Broca dapat mempertahankan fungsi itu secara sinkron dan cermat. Ya, jadi kalau ngobrol cepat itu tetap bisa dipahami karena ada kecermatan dan kesinkronisasi dari pembicaraan itu. Sedangkan area Wernicke ini merupakan proses untuk pusatnya sensorik berbicara. Memungkinkan seseorang memahami suara atau pembicaraan tidak sekedar hear, tapi juga listen, mendengarkan. Ya, nah itu adalah area Wernicke. Makanya kalau ada ujian bahasa Inggris TOEFL misalnya ya, kan bukan hear the sound kan bukan, listening the conversation gitu ya. Nah, itu adalah pusat pemrosesnya di area Wernicke. Sedangkan gyrus angularis adalah gyrus yang memproses hubungan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Contoh sekarang Dr. Arum kan mengeluarkan bahasa lisan ya. Nah, Nadia dan teman-teman bisa mencatat ke buku Anda masing-masing atau ke gadget Anda dalam bahasa tulis. Nah, itu merupakan fungsi dari gyrus angularis ya. Next slide. Fungsi luhur selanjutnya adalah learning dan memory. Learning atau belajar itu sebetulnya suatu rangsangan tunggal. Tapi kalau diulang berkali-kali akan menjadi suatu experience atau pengalaman. Nah, pengalaman ini jika disimpan akan menjadi ingatan atau memori di lobus temporalis di sekitar hipokampus, bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ingatan. Next slide. Ada 3 jenis memori, Dek. Memori intermediate, immediate ya, atau cepat, memori short term atau pendek, memori long term atau lama. Immediate ini hilang dalam kurang dari 1 hari. Contohnya, kalau misalnya Anda habis ketemu dengan orang di pasar, melihat wajahnya orangnya gitu ya. Kemudian Anda besok atau menyapa orang itu gitu ya dengan menyebutkan nama. Tapi tidak Anda ulang-ulang, ya hanya itu saja misalnya. Nah, maka akan cepat hilang memorinya. Berbeda dengan apabila ada pengulangan, maka short term ini bisa dipertahankan dalam hitungan minggu, hari dan minggu. Contohnya begini, oh saya itu besok mau KKN 4 minggu di desa. Nama kantor desanya kantor ini. Terus nama Pak Kadesnya Pak ini. Tapi lepas dari 1 minggu ya, 1 bulan tidak ada keperluan lagi ya, maka akan lupa. Gitu ya, 4 minggu, hitungan minggu saja. Besok bulan selanjutnya atau 1 tahun lagi ditanyai, kamu dulu KKN di mana? Kayaknya lupa gitu ya. Nah itu karena tidak ada kepentingan untuk menghafal lebih lama. Tapi kalau long term lama, contohnya apa? Long term itu adalah kamu kuliah di Universitas Airlangga. Kampusmu di kampus C, Gedung Nani Zarzaman. 4 tahun kamu kuliah di sana, maka kamu nggak akan lupa gedung itu. Oh iya, saya dulu S1 di, nah gitu ya. Nah itu karena ada kepentingan yang berulang-ulang sehingga kamu memasukkan terus memorinya ke hipokampus. Tapi kalau misalnya udah lepas dari kepentingannya, misalnya besok sudah S1 selesai, S2, S3 saking senangnya sekolah, jadi sekolahnya berkali-kali mungkin lupa, misalnya SD-nya atau mungkin TK-nya. Kamu dulu TK di mana gitu ya. Nah, kalau tidak sering diulang, tidak sering diceritakan kepada anak cucumu gitu ya, ya kamu akan lupa. Tapi kalau memiliki sejarah dan kamu sering bercerita, ini loh dulu kakak sekolahnya di sini atau tante sekolahnya di sini nih, TK ini nih. Misalnya kamu bercerita ke ponakanmu, nah itu memasukkan kembali di memorinya sehingga akan menjadi memori jangka panjang. Next slide.
Nah, kalau rusak hipokampusnya, ini terjadi yang namanya kehilangan memori, amnesia, hilang, betul-betul hilang. Kalau demensia itu menurun ingatannya, demensia itu menurun. Kalau amnesia hilang. Ada dua jenis, anterograde dan retrograde. Jadi dia hilang memorinya untuk mengingat hal-hal yang baru. Contoh, orang kalau amnesia itu dia lupa yang barusan dimakan itu apa. Dia lupa saya sudah makan apa belum. Dia lupa saya sudah sholat apa belum. Makanya dia diulang-ulang terus gitu ya. Di apa namanya di eh, apa kayak orang kalau sholat itu ya lupa amnesia itu ya. Saya sudah sholat apa belum ya? Selesai sholat lagi. Nanti selesai sholat lagi. Nah, dia saking nggak bisa mempertahankan informasi itu. Atau yang tipe demensia Alzheimer disease. Misalnya akibat penuaan, aging ya, pikun. Nah, itu juga bisa akibat kolin asetiltransferase yang menurun jumlahnya. Ini merupakan enzim pembentuk asetilkolin. Klinisnya memorinya menurun, Dek. Mungkin dulu ingat ya, oh ya ini cucuku jumlahnya 15 karena ada Alzheimer dia lupa. Cucuku jumlahnya 15 apa 14 ya, tidak yakin. Atau bisa sampai amnesia. Oh, aku ini siapa ya namanya? Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah parah kerusakan di hipokampus. Terus Alzheimer disease ini juga memiliki gangguan bicara dan bahasa. Bicaranya jadi pelan, lambat, bahasanya juga tidak jelas. Seperti apa ya? Anda kalau punya buyut ya, kakek buyut, nenek buyut itu bicaranya itu kayak berkicau, tidak jelas. Ngedumel ya, ngedumel tapi tidak memiliki arti. Berpikirnya ya tentu lambat gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda ada kerusakan di tingkat memori dan jaga. Sleep and arousal. Mempunyai siklus dalam 24 jam berulang, namanya circadian rhythm. Ritme di manusia mestinya jadi dokter di UGD yang mengharuskan ada shift-shiftan, shift pagi, shift siang, shift malam gitu ya. Nah, kalau shift malam berarti otomatis tidurnya paginya, malamnya dia terbangun. Nah, gitu ya. Nah, itu merupakan circadian rhythm. Fisiologisnya sih normal, apa teratur pagi bangun, malam tidur. Next slide. Nah, regulasi ini ketat di tingkat brainstem, Dek. Di reticular activating system, formatio reticularis. Jadi di zona reticularis di brainstem, ketika ada rangsangan akan menimbulkan jaga atau bangun. Next slide. Nah, ada juga area yang erat hubungannya dengan tidur dan jaga, yaitu locus coruleus terletak di dorsal pons. Kalau ada rangsangan akan menimbulkan jaga. Neurotransmitter yang bekerja adalah noradrenalin dari dalam tubuh atau ada katekolamin agonis dari luar tubuh yang bisa dikonsumsi untuk merangsang jaga terus, yaitu amfetamin atau golongan ekstasi. Atau yang dibolehkan adalah kafein, santin, kopi, teh. Nah itu ya. Nah itu juga bisa mempertahankan jaga alias menghindari ngantuk gitu ya. Yang nggak boleh yang ekstasi itu, XTC, ekstasi, amfetaminnya. Nah itu golongan narkotika. Next slide. Raf nuklei ini juga area di otak yang apabila ada rangsangan akan menyebabkan tidur secara alamiah. Ngantuk secara alamiah. Kalian pernah nggak ngantuk secara alamiah gitu ya? Nah, itu akibat neurotransmitter yang bekerja di serotonin, major transmitter di serotonin. Terus next slide.
Habis ya. Nah, jadi ketika kita berbicara sistem saraf pusat, maka kontrol di tingkat otak, medula spinalis. Besok kita lanjutkan sistem saraf tepi. Apa yang disebut sistem saraf tepi dan saraf perifer? Kenapa disebut tepi? Nah, gitu ya. Besok kita lanjutkan. Untuk presensinya tolong saya dibantu melaporkan yang tidak hadir ya Nadia ya, dan silakan di share ke WA saya. Pertanyaan juga demikian ya, mohon maaf silakan ditulis karena keterbatasan waktu. Saya ada kelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.